masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu teknik menyusun khotbah. Adapun teknik menyusun khotbah yang pertama, persiapan rohani dan doa. Setiap khotbah yang efektif berawal dari hubungan pribadi yang mendalam antara pengkhotbah dan Allah. Doa dan renungan pribadi menjadi dasar utama dalam menyusun pesan firman. Tujuannya ialah agar pengkhotbah tidak hanya menyampaikan isi kepala, tetapi isi hati yang telah disentuh oleh firman. Yang kedua yaitu pemilihan tema dan teks Alkitab. Pemilihan tema harus relevan dengan kebutuhan jemaat dan konteks pelayanan. Teks Alkitab dipilih sebagai dasar utama, lalu dikembangkan sesuai tema yang diangkat. Yang ketiga ialah analisis dan penafsiran teks atau eksposisi. Sebelum menulis khotbah, pengkhotbah perlu melakukan kajian eksposisi, yaitu memahami konteks historis, sastra dan teologis dari teks. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan kerangka khotbah atau homiletika. Kerangka khotbah membantu agar pesan tersusun logis dan mudah diikuti. Kemudian dalam penyusunan kerangka khotbah biasanya terdiri dari pertama, pendahuluan atau introduction. Pendahuluan ini biasanya itu menarik perhatian dan mengarahkan pada tema. Kemudian yang kedua itu mengandung isi atau pokok utama. Isi atau pokok utama ini menguraikan kebenaran firman dalam beberapa poin utama. Kemudian yang ketiga, aplikasi atau application, itu mengaitkan kebenaran dengan kehidupan jemaat. Dan yang terakhir yaitu penutup, di mana menegaskan kembali pesan utama dan mengajak respon jemaat. Langkah selanjutnya dalam penyusunan khotbah yaitu ilustrasi dan aplikasi. Nah, penggunaan ilustrasi atau kisah nyata, perumpamaan, pengalaman hidup sangat penting agar pesan menjadi konkret dan mudah untuk diingat. Langkah selanjutnya ialah penulisan dan penyampaian. Tulislah khotbah dalam bahasa yang jelas, alkitabiah dan membangun. Latih penyampaian agar tidak monoton. Kemudian, komunikasi yang efektif memerlukan intonasi, kontak mata dan ekspresi yang hidup. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Setelah berkhotbah, lakukanlah sebuah refleksi. Apakah pesan tersampaikan dengan baik? Apakah jemaat terbangun secara rohani? Dan apakah khotbah setia pada teks Alkitab? Kita masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu membangun argumen khotbah. Di sini terdiri atas 3 poin. Yang pertama, berlandaskan pada teks Alkitab yang kuat. Pengkhotbah harus menyiapkan khotbahnya dengan berlandaskan teks Alkitab yang jelas dan relevan. Setiap argumen harus didukung oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tunjukkan keyakinan dan otoritas rohani. Pengkhotbah harus menyampaikan pesan dengan iman dan keyakinan bahwa firman Tuhan berkuasa. Sikap ini menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan dalam diri jemaat. Dan yang ketiga, menyusun logika berpikir yang sistematis. Argumen disusun secara berurutan dan teratur, dimulai dari penjelasan pokok firman, kemudian diikuti bukti dan penerapan. Struktur ini membantu jemaat memahami arah pesan dan mempercayai kesimpulan yang disampaikan. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu poin-poin khotbah. Di dalam poin-poin khotbah sendiri terdapat 3 poin, yaitu pendahuluan, isi khotbah, dan penutup. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan khotbah berfungsi untuk memperkenalkan isi khotbah secara menarik agar jemaat terdorong untuk mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Meskipun terletak di awal, pendahuluan disusun setelah isi khotbah selesai agar selaras dengan tema dan arah pesan.
Pendahuluan yang baik harus singkat, sederhana, relevan dengan kehidupan pendengar, serta mampu membangkitkan minat dari pendengar. Pengkhotbah sendiri perlu untuk menghindari kesan gugup atau janji yang berlebihan, sehingga pendahuluan menjadi jembatan yang efektif antara pengkhotbah dan jemaat. Selanjutnya poin yang kedua yaitu isi khotbah. Isi khotbah sendiri adalah inti pesan yang disampaikan kepada jemaat. Pengkhotbah perlu untuk menentukan kata kunci atau kalimat utama sebagai fokus, lalu menyusun kerangka berisi 1 hingga 3 poin utama agar mudah untuk dipahami. Setiap poin khotbah dapat dikembangkan dengan jelas, tapi tetap berpusat pada tema. Selanjutnya, pengulangan kata kunci dapat menegaskan pesan dan membantu jemaat mengingat maknanya. Dengan demikian, isi khotbah bukan hanya memberi informasi, tetapi juga menuntun pada pemahaman rohani yang hidup dan aplikatif. Dan poin yang terakhir yaitu penutup khotbah. Penutup khotbah merangkum seluruh isi secara padat dan jelas, juga menegaskan kembali tema, kata kunci, dan pokok utama agar jemaat memahami pesan firman dengan utuh. Kesimpulan di akhir khotbah juga harus singkat, terarah, dan tidak bertele-tele. Pengkhotbah dapat menambahkan ayat ilustrasi atau ajakan yang menggugah tanpa memperkenalkan gagasan yang baru. Maka penutup yang baik menegaskan pesan utama dan meninggalkan kesan rohani yang mendalam bagi pendengar. Selanjutnya kita masuk pada poin kesimpulan. Di sini kami kelompok mengambil kesimpulan dari materi kami, yaitu khotbah yang baik lahir dari hubungan pribadi yang erat antara pengkhotbah dan Allah melalui doa dan renungan. Tema dan teks Alkitab dipilih sesuai kebutuhan jemaat, lalu ditafsirkan secara mendalam agar pesan firman relevan dengan kehidupan masa kini. Maka dari hasil kajian, disusunlah kerangka khotbah yang teratur. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu pendahuluan yang menarik, isi yang jelas, dan penutup yang menegaskan pesan utama. Argumen harus juga berpijak pada Alkitab, disusun logis, dan disampaikan dengan keyakinan rohani. Ilustrasi serta penerapan nyata membuat khotbah tidak hanya benar secara teologis, tetapi juga menyentuh dan mengubah kehidupan pendengar.